Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat berakhir tahun. Kita bersyukur dalam kasih pemeliharaan Tuhan Yesus. Ibadah ucapan syukur tutup tahun 2023 tanggal 31 Desember 2023 Gereja Betel Indonesia di Kudus. Mazmur 118 ayat 1-4. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang bertata di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari, pada sore hari ini kita mau berdiri, kita mau kasih salam kanan kirinya, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita semua. Mari kita mau bersyukur kepadanya. Kita mau menaikkan syukur kita karena kasih-Nya yang begitu besar buat setiap kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikanmu Yesus, selalu menarik kemuliaan
kita terus memuji Tuhan, karena kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita mau bersorak memuji Tuhan Yesus, Allah yang mulia. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau kasih. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat-Mu. Melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Allah yang baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biar di sore menjelang malam ini kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan di akhir daripada tahun ini. Biarlah kita boleh mengingat kebaikan Tuhan selama 1 tahun ini. 365 hari Tuhan sudah buktikan kasih-Nya buat setiap kita. Dia sudah berikan berkat-Nya yang melimpah buat setiap kita. Dia boleh nyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Dia boleh berikan mujizat-Nya buat setiap kita tanpa kita sadari. Dia Allah yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini saya undang kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa
Tuhan itu dahsyat, ajaib, luar biasa dalam hidup kita. Mari Pak, sore hari ini saya undang kita untuk datang pada Tuhan, naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, karena hanya Yesus Kristus Tuhan segalanya dalam hidup kita. Dia yang tidak pernah tinggalkan kita selama 1 tahun ini. Mari kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau tinggikan namanya, kita mau agungkan Dia. Biar sore hari ini hanya ada ucapan syukur yang boleh keluar dari mulut kita, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Buat rahmat-Mu yang begitu besar buat kami, buat anugerah-Mu, buat cinta-Mu Tuhan yang tanpa syarat itu Kau berikan buat kami Bapa. Buat penyertaan-Mu selama tahun 2023 yang boleh kami alami Tuhan. Ada banyak air mata, ada banyak sukacita, ada banyak hal Tuhan yang kami boleh pelajari selama tahun ini Tuhan. Dan biarlah sore hari ini Bapa, kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu karena kebaikan-Mu yang tidak terhingga Tuhan. Kami ada pada sore hari ini di akhir penghujung di tahun ini semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Semua karena cinta-Mu, semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku. bagi nama-Mu yang
Biar kemurahan-Mu memenuhi kami Tuhan. Biar kemurahan-Mu selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kidarala papa parala baya garala papa parala baya garala papa papa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan. Rancangan-Mu luar biasa Tuhan. Amin. Engkaulah harapan kami. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada hari semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Semua karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Biar melalui pujian ini, mari kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Seperti lagu ini katakan, kita ada saat ini semua karena kasih-Nya Tuhan. Kita hidup sampai saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita menyatakan dengan sepenuh hati kita. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Dengan ungkapan rasa syukur kita. Kita menaikkan pujian ini. Terima kasih
boleh datang kepadamu. Kami boleh naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau masih beri kami kesehatan, kesempatan untuk kami bisa melayani Engkau, untuk kami bisa berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biar di akhir dari tahun ini kami boleh datang kepadamu. Kami boleh naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami berikan seluruh hidup kami hanya kepadamu Yesus. Biarlah yang lalu, biarlah berlalu, biarlah hari ini Tuhan kami hadapi bersama dengan Engkau. Karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kau kasih hati kami Tuhan, Kau sahabat teman kami Tuhan, yang tidak pernah tinggalkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Biar hari ini kami boleh tutup tahun ini dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Karena kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Ya, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Kita berdoa dulu sebelum kita baca firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kudus, Bapa yang kekal, Bapa yang maha kuasa. Betapa bahagianya kami menjadi anak-anak Bapa karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami rindu untuk membaca firman-Mu. Urapi setiap kami, penuh dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Ketika kami membaca, Bapa yang mengurapi kami, Bapa yang memberikan kami pengertian, pemahaman, dan juga ketika kami mempraktekkan dalam hidup kami berbuah, berlipat kali ganda, dan nama Bapa, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sehingga orang-orang mengenali bahwa kami adalah anak-anak kesayangan Bapa sendiri. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau membaca firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Yohanes 6. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Tuhan Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakan Tuhan Yesus terhadap orang-orang sakit. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Tuhan Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Tuhan Yesus kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakan Tuhan Yesus untuk mencobai dia. Sebab Tuhan Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepada Tuhan Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Tuhan Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Tuhan Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu,
kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukan Tuhan Yesus dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah diperbuat Tuhan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Tuhan Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Tuhan Yesus dengan paksa untuk menjadikan Tuhan Yesus raja, Tuhan Yesus menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Bersama-sama Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ketika hari mulai malam, murid-murid Tuhan Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap dan Tuhan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sementara laut bergelora karena tiupan angin kencang. Sudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Mereka pun ketakutan. Namun Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Lalu mereka menaikkan Tuhan Yesus ke dalam perahu. Dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Bersama-sama lagi, orang banyak mencari Tuhan Yesus. Keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang menyadari bahwa sebelumnya hanya ada satu perahu di situ. Dan Tuhan Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama murid-muridnya, melainkan murid-muridnya saja yang berangkat. Sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sudah Tuhan Yesus mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Tuhan Yesus tidak ada di situ dan murid-murid Tuhan Yesus juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Tuhan Yesus. Roti kehidupan. Ketika orang banyak menemukan Tuhan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Tuhan Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepada Tuhan Yesus, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu, kata mereka kepada Tuhan Yesus, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku
akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, aku tidak kehilangan satupun, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ayah ibunya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, jangan bersungut-sungut di antara kamu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun, dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Orang-orang Yahudi pun bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Karena itu kata Tuhan Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Tuhan Yesus di Kapernaum ketika Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat. Bersama-sama, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Tuhan Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Tuhan Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Namun di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Tuhan Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu Tuhan Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Mulai saat itu banyak murid Tuhan Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Tuhan Yesus. Bersama-sama pengakuan Petrus. Lalu kata Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu mau pergi juga?
Jawab Simon Petrus kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kepada siapakah kami cari akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun salah seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Tuhan Yesus, walaupun dia seorang di antara ke-12 murid itu. Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur buat pembacaan firman Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Terima kasih ya Bapa, hati kami terbuka bagi firman-Mu, biar Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada kami, khususnya ibadah ucapan syukur kebangkitan Tuhan Yesus juga di akhir tahun ini, biar semuanya berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Jaga mata saudara karena jam-jam ini jam-jam yang berat ya. Supaya bisa mendengar dengan baik. Baik saudara, hari ini kita rayakan dan semua gereja yang merayakannya adalah perayaan ucapan syukur karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang tahun ini. Tadi saya hitung-hitung saudara, kalau menurut Mazmur 121 ayat 4, tidak pernah terlelap penjaga Israel. Terlelap tuh kalau lagi jaga-jaga gitu, hanya 1 detik saja saudara itu sudah terlelap. Ya, penjaga Israel Tuhan itu menjaga kita setiap saat, saudara. Jadi kalau kita hitung dalam 1 tahun itu, kalau terlelap itu cuma 1 detik, berarti saya sudah hitung ada 31.536 detik Tuhan menjaga kita. Ya, berapa tadi? 31 juta. Ini mau ngetesnya, udah ngantuk atau belum nih? 31.536 detik. Ya, Tuhan menjaga kita. Bilang dong, wow keren. Iya saudara. Saudara enak-enak tidur, dia menjaga kita saudara. Tidak pernah terlelap penjaga Israel. Saudara, ada beberapa hal alasan mengapa hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus. Betapa Tuhan senang kalau kita hidup dalam ucapan syukur. Katakan amin. Ya, ada 10 orang kusta, semuanya disembuhkan, cuma 1 yang kembali mengucap syukur, dan Tuhan memuji yang 1 orang itu yang mengucap syukur. Orang itu bukan orang Israel, orang Samaria. Ya, betapa Tuhan senang kalau hari ini kita beribadah ibadah ucapan syukur. Saudara, ada beberapa hal yang kita mesti renungkan hari ini. Yang pertama, mengapa kita mesti mengucap syukur, saudara? Karena Tuhan Allah Bapa sudah mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Firman yang menjadi manusia. Ya, itu anugerah yang luar biasa buat setiap orang, buat manusia. Buat kita semua itu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena firman yang menjadi manusia. Tuhan sendiri datang ke dalam dunia untuk kita semua. Supaya kita boleh diperdamaikan. Supaya kita boleh hidup di dalam Tuhan. Yang pertama itu saudara. Jadi biarlah firman itu, ya firman yang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan mengucap syukur ya saudara, kita dimiliki oleh Tuhan yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk memberkati kita, untuk melindungi kita, untuk menghibur kita, untuk menyembuhkan kita, untuk menjadi sahabat kita dan seterusnya dan seterusnya. Ya,
Jadi firman yang menjadi manusia itu yang kita syukuri, saudara. Makanya kita bersyukur kalau setiap hari kita membaca Alkitab. Amin. Walaupun kitab Injil itu kita baca berulang-ulang, saya percaya setiap pagi ada hal yang baru yang Tuhan berikan pada kita sehingga kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang pertama tadi firman yang berkuasa di dalam diri kita, yaitu firman yang menjadi manusia atas diri Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, yang kita syukuri yang orang lain tidak punya, saudara, adalah keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Itu hal yang teramat besar, ya, melampaui segala akal dan pengetahuan, saudara. Ya, bahwa Allah itu berkenan menyelamatkan kita semua yang seharusnya kita sudah tidak berharga lagi. Sepertinya lebih mudah kalau Tuhan menciptakan manusia yang baru daripada menyelamatkan kita, saudara. Sebab kalau menciptakan, dia bisa buat tanah liat, lalu dikasih nafas, dia hidup, saudara. Ketimbang dia harus datang ke dalam dunia untuk mati, ya, untuk kita semua. Tapi semata-mata karena dia adalah Allah yang, ya, Allah kasih. Ya, jadi di dalam dirinya ada kasih yang tidak ingin manusia yang berdosa itu hancur, binasa. Makanya dia dengan kerelaan mengutus putranya Tuhan Yesus Kristus untuk mati dan kita semua boleh diselamatkan. Ya, jadi saudara bersyukur, ya, mendapat keselamatan dari Bapa di surga melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak ada cara lain, ya, manusia bisa diselamatkan. Amal ibadah nggak cukup, bukan nggak bisa, nggak cukup untuk bisa menyelamatkan manusia. Berapapun kebaikan manusia tidak akan pernah cukup untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi anugerah Allah, tadi lagunya, lebih besar dari dosa. Ya, dosa sebesar apapun, Tuhan Yesus terlebih besar dari apapun juga. Ya, hadiah yang Tuhan berikan kepada manusia lebih besar daripada dosa isi dunia ini, saudara. Ya, jadi Tuhan sendiri datang, Bapa menganugerahkan keselamatan dalam diri Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Makanya saudara, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan Allah Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Putra Bapa itu, Tuhan Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, saudara, kenapa kita mengucap syukur hari ini? Karena hidup yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada kita semua. Ya, sebab manusia nggak bisa memperpanjang hidupnya walaupun selangkah, sehasta. Sehasta itu 45 cm, selangkah nggak bisa, saudara. Kita melihat di bulan Desember ini, ya, lihat dari tahun ke tahun, ya, ternyata ada orang-orang yang nggak bisa melewati bulan Desember, ya, karena memang Tuhan bilang udah stop kamu di sini, ya, karena hidup itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Saya ingat tahun 2004, saudara, kita waktu itu lagi Natal, tanggal 26 Desember, ya, ada tsunami yang luar biasa. Ya, kurang lebih 190.000 orang mati dalam seketika, saudara. Ya, betapa manusia nggak berdaya apa-apa, saudara. Tetapi kita bersyukur ada pertolongan kita, yaitu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Berapa tahun yang lalu juga, saudara, ada orang yang kecewa karena waktu itu dia sudah beli tiket Air Asia, saudara, sekeluarga. Tiba-tiba dia terlambat sampai airport, saudara. Akhirnya pesawatnya berangkat, dia kecewa luar biasa. Tetapi berapa jam kemudian dia bersyukur luar biasa karena pesawat yang harus dia tumpangi mengalami kecelakaan, saudara. Semua penumpangnya mati. Dia bersyukur, aduh, untung saya terlambat, untung saya nggak jadi pergi. Kalau saya pergi, habis saya juga. Ya, jadi saudara, segala sesuatu yang menentukan Tuhan. Jadi kalau kita bisa sampai penghujung tahun ini adalah anugerah Tuhan buat kita semua. Amin. Ya, itu sebabnya layaklah kita mengucap syukur karena hidup ini tetap dipercayakan Tuhan kepada kita. Untuk apa Tuhan percayakan hidup ini, saudara? Untuk kita menghasilkan buah.
Amin. Tuhan nggak mau hidup kita juga sia-sia. Ranting yang tidak berbuah kata Tuhan jelas dipotong, dibuang ke dalam api. Tetapi ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak lagi berbuah. Tuhan menghendaki kita ucapan syukur kita dengan menghasilkan buah di dalam hidup ini, saudara. Buah Roh Kudus ya, buah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi hidup yang Tuhan percayakan ini sebenarnya berharga bagi kita. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan kata Tuhan. Ya, kalau orang hari-hari ini makan, tapi Tuhan katakan hidup itu lebih penting daripada makanan. Jadi saudara, kita mau mengucap syukur kalau hari ini kita masih hidup, amin. Ya, kita kira-kira bisa nggak nyebrang nih sampai masuk ke tahun 2024? Iya, bisa ya. Belum tentu karena beberapa jam lagi saudara. Kan kita nggak bisa selangkah itu nggak bisa, ya kan? Ya, kita percaya saja ya Tuhan memberikan kesempatan kita nyebrang ya tahun 2023 masuk ke dalam 2024 ya. Kalau nanti ada kembang api tengah malam, ore aku sudah nyebrang. Masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian ya. Tahun 2024 adalah tahun ya, kalau katanya Jokowi adalah tahun optimisme. Jadi saudara dan saya mesti optimis karena di sana ada Tuhan Yesus. Amin. Di sana ada pengharapan, di sana ada firman, di sana ada mujizat, di sana ada kesembuhan, di sana ada pertolongan kita yang datang dari Tuhan Allah kita. Yang keempat saudara yang kita mesti syukuri adalah kesehatan kita. Puji Tuhan saudara semua sehat. Amin. Walaupun kadang-kadang kepalanya cenut-cenut, tetapi pada umumnya kita sehat, amin. Ya, tetap beriman, aku sehat, karena memang Tuhan menghendaki tubuh kita sehat. Itu sebabnya Tuhan mengatakan tubuhmu ini bait Allah. Kalau bait Allah pasti sehat. Saudara pernah baca nggak? Suatu kali Simon sakit gigi. Pernah baca nggak? Enggak, kenapa? Karena dia bersama dengan Tuhan Yesus, siang dan malam mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Yang pernah sakit adalah mertuanya Simon. Sakit apa? Demam, ya kan? Tetapi Tuhan Yesus datang ke rumah Simon dan menyembuhkannya. Yang saya mau katakan begini, kalau bersama dengan Tuhan Yesus pasti kita sehat. Amin. Ya. Kalau saudara sakit gigi segera sembuh. Amin. Ya, kalau saudara sakit apapun juga segera sembuh asalkan kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, Dia penyembuh saudara. Apapun penyakitnya sembuh. Nah, itu sebabnya memasuki tahun 2024 ada begitu banyak harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Harapan keselamatan, harapan kesehatan, ya harapan mujizat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Makanya saudara orang percaya tidak boleh khawatir. Ya, ada pribadi yang luar biasa yang menyertai kita siang dan malam, menuntun kita, mengirimkan Roh Kudusnya sehingga kita mampu nanti berjalan hari lepas hari bersama dengan Tuhan Yesus. Asal saudara dan saya membangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, baca Alkitab tiap hari, berdoa tiap hari kalau mau tumbuh, kata firman Tuhan, kata satu lagu. Jadi, saudara yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2023 ini dan tahun-tahun sebelumnya, kita sudah membaca Alkitab 1 tahun selesai. Hari ini ada yang tahu Wahyu berapa? Iya, itu yang nulis soalnya, yang itu laporan. Saudara ingat ya, hari ini bacaan kita Wahyu 19 sampai Wahyu 22. Besok Wahyu 23. Enggak ada. Berarti saudara nggak ngantuk ya. Besok kembali kepada kitab Kejadian pasal pertama. Kalau perjanjian barunya diterusin nggak? Terusin ya sampai nanti Yohanes pasal 21 baru kembali ke Matius. Nah saudara, ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus melalui firman yang kita baca setiap hari, melalui firman yang kita renungkan setiap hari, maka kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Ya, kelihatannya sepele saudara baca Alkitab. Ya, kalau saudara baca betul-betul, kecuali hari ini bacanya pas ayat berapa tadi? 75 ya hari ini bacaan.
Ya, kalau setiap harinya kurang lebih 7 menit, saudara. Tetapi 7 menit bersama dengan Tuhan Yesus akan membawa kita kuat sepanjang hari, saudara. Mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak tantangan, mengalami banyak cobaan, kita akan menang. Ketika kita membangun juga di dalam doa kita bersama dengan Tuhan Yesus, saudara, kita semakin kuat. Iblis takut kalau kita berdoa, saudara. Ya, makanya kita banyak-banyak berdoa supaya iblis minggat daripada kita. Nah, ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan Yesus, hidup kita ini aman. Ya, ada banyak orang lebih, saya cek juga tetangga saya, dulunya sudah mulai baca Alkitab. Kemarin saya kasih selamat Natal, saya tanya, masih baca Alkitab? Jawabannya, apa artinya? Kalau sudah baca Alkitab Bapak Ibu, artinya apa? Apa Pak Adi? Kira-kira apa kalau gitu? Belum, ya. Ya makanya saya bilang, ayo baca kembali, ya, karena Tuhan membuka hati, membuka diri buat kita semua supaya kita membangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Saya bersyukur Jemaat GBHT Kudus ada laporannya baca Alkitab. Ya, bentuknya hati, saudara. Hatinya berwarna-warni. Ya, artinya, saudara, yuk kita dipantau membaca Alkitab, karena ketika kita membaca Alkitab, kita mendengar, membaca, melihat Tuhan Yesus berbicara kepada kita, dan perkataan Tuhan Yesus menjadi firman yang hidup. Ya, baru tahu firman yang hidup menghidupkan kita. Jadi kalau saudara banyak baca Alkitab, tubuh kita jadi sehat. Ya, saya ketemu dengan orang, tanya Ibu Gembala, selalu orang katakan, Bapak ini wajahnya nggak berubah seperti dulu. Ya, kenapa saudara? Karena kita banyak baca Alkitab, banyak berdoa, ada refresh, ya, ada sesuatu yang membuat kita ini menjadi awet muda, ya, nggak awet tua. Ya, kita lebih baik awet muda, saudara. Untuk itu, bangun persekutuan dengan Tuhan Yesus, bangun keintiman dengan Tuhan Yesus, terima damai sejahtera Tuhan buat hidup kita, dan hidup kita akan menjadi mudah. Benar saudara, hidup ini susah, sukar, tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus menjadi mudah, menjadi gampang, karena ada pertolongan kita yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa di surga. Baik, jadi saudara, 4 hal itu biar mendasari kita dengan ucapan syukur. Nah, hari ini juga bagi saudara yang tergerak hatinya ingin mengucap syukur, di sana ada amplop putih, ya, untuk ucapan syukur akhir tahun. Ya, bukan soal nilainya berapa saudara, tetapi hati kita yang ingin bersyukur kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan juga berkenan kepada kita, asalkan tidak dengan duka, tidak dengan paksa, tetapi dengan sukacita, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, baik tubuh kita, jiwa kita, roh kita, keluarga kita, hidup kita, semua kita naikkan syukur hanya kepada Tuhan Yesus saja. Biar hari ini sungguh-sungguh menjadi hari ucapan syukur yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini karena luar biasa Tuhan Yesus menyertai kami, tidak terlelap penjaga Israel. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ada 31.536 detik selama tahun 2023 ini. Tuhan menyertai kami, bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh tiba di penghujung tahun ini. Beberapa jam lagi tahun ini akan berlalu, tetapi Tuhan Yesus selalu menyertai kami, dan bahkan tahun 2024 nanti kami tetap ada dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Biarlah hari lepas hari, jam lepas jam, detik lepas detik, kami selalu bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga hidup kami menjadi mudah. Terima kasih ya Bapa,
Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita akan membaca dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeramu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Mari kita mau siapkan persembahan kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Kita mau beri dengan sukacita karena berkatnya sudah melimpah dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Mari kita mau berikan yang terbaik buat Allah kita. Yang penuh sukacita kita mau berikan kepada Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Yesus, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Hanya bagimu Yesus, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya, sorak
Mari kita berdoa, saudara. Kita berdoa, siapkan hati kita dan pikiran kita ya saudara. Bapa di sorga Maha Mulia, kiranya Indonesia dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah ya Tuhan kepada bangsa Indonesia hati yang takut akan Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Jemaat, kemuliaan bagi Tuhan Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Amin. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesuslah Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah Bapa yang kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Bersama, kemuliaan bagi Tuhan Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Amin. Tuhan Yesus Raja semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Mari bersama. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja semesta. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus. Kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan masa kini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, kami berdoa menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu 2024. Berikanlah ya Tuhan calon presiden yang sesuai kehendak Bapa untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan. Kami menolak calon presiden yang korup. Kami hentikan kelompok intoleran kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Kami berdoa kiranya perang di Palestina dan di Israel segera berakhir dan tidak meluas. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kelompok Hamas dan teroris di seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati tanah perjanjian agar tetap menjadi milik bangsa Israel dan tidak akan pernah beralih kepada bangsa lain.
Kiranya Indonesia tidak mengutuki bangsa Israel, sebaliknya selalu memberkatinya. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau akhir ini Tuhan, di tahun ini kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau naikkan syukur kami di hadapanmu karena setiap kebaikanmu dalam hidup kami Tuhan. Tidak henti-hentinya kami terus naikkan syukur kami Tuhan, karena sampai di akhir tahun 2023 ini Kau berikan kami semua yang kami butuhkan Tuhan. Semua yang kami perlukan, Kau yang memenuhi setiap kebutuhan kami Tuhan Yesus. Bahkan mungkin berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami ada saat ini semua karena Engkau Tuhan. Karena anugerah-Mu, karena cinta-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar, kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa. Kami berdoa buat GBHT Kudus ya Tuhan Yesus. Mari Bapa, biar GBHT Kudus hari ini juga naikkan syukur di hadapan-Mu buat berkat-Mu yang boleh berlimpah dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Ada banyak kesembuhan, ada banyak sukacita, ada banyak kasih-Mu yang melimpah Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarkan boleh naikkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang boleh kami perbuat Tuhan selama sepanjang tahun ini Tuhan. Tapi biarlah itu semua boleh menjadi pembelajaran buat kami Tuhan. Untuk kami boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Untuk kami semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami Bapa. Mari Bapa, kami naikkan syukur kami GBHT Jemaat Hati Kudus ini Tuhan. Dari Bapak Gembala, Penatua, pelayan, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan ke hadapan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Kau telah menyertai kami sepanjang tahun ini Tuhan. Kau selalu ada bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami sedikit-Mu. Seperti yang Bapak Gembala katakan, penjaga Israel tidak pernah terlelap sedikit pun. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan, menggandeng tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah besok Tuhan, untuk kami boleh melihat tahun 2024, kami boleh serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau yang sudah menyertai kami di tahun 2023 Tuhan, Kau pun yang akan menyertai kami Tuhan selama tahun 2024. Kami percayakan hidup kami Tuhan, jemaat-Mu GBHT Kudus di tempat ini. Kami percayakan seluruh hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan yang kepada-Mu. Engkau tahu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kau yang mendengar setiap doa dan seruan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau selalu ada buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu amat baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Yang boleh kami boleh naikkan Tuhan di akhir tahun ini Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, pujian kami, penyembahan kami semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh tutup tahun ini Tuhan dengan menyukakan hati-Mu Tuhan, dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan, dengan cinta-Mu yang tanpa batas itu selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu.
Dan sekali lagi kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Ya, mari kita berdiri ya, kita menghormati Tuhan Yesus yang sudah hadir di tempat ini. Kita mau membaca Mazmur 91 bersama-sama dan kita beriman biar di tahun 2024 ini kita semua dalam perlindungan Tuhan Yesus, kita semua sehat, sukacita dan sejahtera. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata kepada Tuhan Yesus, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang memeras kami dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Amin. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkan kepada kami untuk menjagai kami di segala jalan kami. Mereka menantang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami, Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Bapa menyertai aku berlimpah-limpah yang di surga, kami menadahkan tangan kami kepada Bapa di surga, menantikan berkat-berkat tercurah dari surga bagi kami semua. Berkat jasmani kami sehat, sukacita, damai sejahtera. Berkat rohani kami semakin mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Bapa, mengasihi Roh Kudus. Dan berkat materi Tuhan cukupkan kami, terlebih di tahun 2024 nanti yang akan kami songsong. Terima kasih Bapa. Tuhan Allah Bapa di sorga memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di sorga menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Bapa di sorga
wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini Tuhan, sore menjelang malam ini kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan, kami boleh tutup dengan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, serta aktivitas kami selanjutnya Tuhan, biar semuanya untuk kemuliaan bagi namamu Bapa. Dan Kau sebentar kami beri makanan yang boleh kami nikmati, mari Tuhan Yesus Kau berkati, sucikan, kuduskan, menjadi kekuatan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur sepanjang hari ini, sepanjang tahun ini, karena Kau selalu ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Selamat akhir tahun.